HP 3 jutaan mana yang support wireless charging dan dikasih wireless chargernya lagi? Halo YouTube, apa kabar? Akhirnya gue bisa ngonten YouTube lagi. Karena kemarin Gadget Talk sempat sibuk di short video, TikTok dan juga Instagram Reels. Dan sekarang kita balik lagi buat fokus ke YouTube. Hopefully bisa sering kayak dulu lagi buat upload video di YouTube. Dan ya, here we go, kita di konten ini ditemenin sama Infinix Note 30 Pro. Ya, ini adalah Infinix Note 30 Pro, HP 3 jutaan yang menarik buat dibeli. Markibox, mari kita unboxing dulu. Dari kotaknya, HP ini kolaborasi sama Mobile Legends ya, yang jadi highlight dari spesifikasinya sih pengecasannya yang 68 watt fast charge. Terus di samping kiri ada sound by JBL dan wireless charging. Di belakang ada spesifikasi yang lengkap, nanti kita bahas lagi. Dan sesuai opening tadi, kalau HP ini support wireless charging dan dapat wireless chargernya langsung di kotak pembelian. Jadi seharusnya semua yang beli bakal dapat karena dia udah nyatu di kotaknya. Dan udah dikasih tahu juga sama Infinix pas presentasi dari perilisan HP ini. Kalau nggak dapat, ya berarti sellernya yang nakal dan kalian bisa komplain soal itu. Terus isi kotaknya ada handphonenya sendiri, hard case transparan, buku manual, charger 68 watt beserta kabel Type A to Type C. Dan nggak biasanya, ini walaupun handphonenya udah kepasang tempered glass ya, bukan anti gores, dia masih dapat spare lagi. Gokil. Sayangnya sih nggak dapat headset ya, yang padahal HP ini ada audio jack di bawah kiri. Terus ada mikrofon, port charging, dan speaker. Sebelah kiri ada volume button dan side mounted fingerprint yang cepat deteknya. Sebelah kanan ada SIM slot, dual nano SIM, dan micro SD. Dan di atas ada speaker lagi, sound by JBL, jadi untuk speakernya udah stereo. Gak tanggung-tanggung sampai di hardcase pun dikasih label JBL. Yang gue gak ngerti, udah tune by JBL tapi kualitasnya belum begitu bagus. Treble-nya dominan bro, jadi ngefek ke bassnya yang jadi minim untuk di settingan default. Tapi untungnya di sini kita bisa custom equalizer, jadi tinggal disesuaikan aja sama selera. Desain HP ini pakai matte finish di bodi belakang dan glossy pada framenya. Lumayan tebal dan berat karena baterai yang dipakai juga gede, 5000 mAh. Bisa tahan 1 hari lebih. SOT pastinya nggak tahu karena dari baterai usage-nya nggak akurat sih. Ini nggak mungkin gue buka TikTok seharian. Sedangkan full gaming baru habis setelah 17 jam dengan SOT segini. Masalah baterai mah udah mantap ya, mana pengecasannya juga cepat jadi highlight, 68 watt fast charging. Ngecas dari 5 sampai 100% cuma 45 menit aja, dan yang mantapnya lagi, ini HP 3 jutaan yang support wireless charging loh. Dan dapat chargernya juga dengan output 15 watt. Udah termasuk fast wireless charging. Gak cukup di situ, HP ini juga support reverse wireless charging. Ya karena baterainya gede, manfaatin aja kalau lagi urgent untuk jadiin power bank. Jadi bisa ngecas smartphone atau TWS yang support wireless charging. Caranya nyalain dulu reverse-nya dan tinggal tempel di belakang bodinya. Bisa ngecas. Layarnya juga mantap, AMOLED 120Hz dengan bezel dagu setipis ini. Yang lain masih banyak yang tebel loh. Ini tipis. Brightness-nya juga terang, bisa banget dipakai di bawah sinar matahari dengan desain kamera depan punch hole 16 megapiksel dan kamera belakang dengan layout segede gaban ini. Ini gede banget sih. Dia ada 3 lensa, 108 megapiksel lensa utama, 2 megapiksel depth, dan key VGA yang kayaknya ini kamera makro. Sayangnya nggak ada lensa ultrawide. Wah, kita kan lebih butuh kamera ultrawide dibanding makro. Kan udah ada lensa 108 megapiksel yang bisa kita jadiin lensa makro dengan cara cropping. Berikut konfigurasi dari kameranya. Di sini dia ada film dengan beberapa template, jadi yang mager ngedit bisa manfaatin fitur ini. Terus ada video, di sini bisa ngatur bokeh, nyalain stabilizer, ngatur resolusi, bisa digital zoom 2 kali, bisa naik video kalau mau rekam di malam hari tapi hasilnya gak stabil ya. Kalau stabilisasinya dinyalain, hasilnya jadi gelap banget. Ini pure cahaya lampu doang yang kelihatan. Lanjut ada AI Cam. Terus beauty, ini mode mempercantik muka dan badan, bisa dikurusin atau digendutin, ya atur-atur aja sih sesuka kalian. Lanjut lagi ada potret dan ada fitur super night. Jepret di malam hari yang gelap, wajib banget pakai ini. Hasilnya jadi terang benderang dan minim dari noise juga. Gokil. Terkesan overexposure sih memang, jadi lihat-lihat situasi juga ya. Kalau nggak gelap-gelap banget, pakai mode biasa aja.
Kamera depan pun bisa jadi terang karena ada pengaruh dari brightness layar yang otomatis terang ketika lagi buka kamera dan otomatis redup lagi pas kita tutup. Sedangkan untuk video bisa record di resolusi 2K 1440 30 fps dan 1080 60 fps dengan hasil yang stabil. Akan jadi cara baru satu-satunya akun reviewer yang ngetes hasil video smartphone diterbangin pakai drone, dan inilah hasilnya. Sorry guys, drone gue lagi gak proper, ternyata ada satu motor yang error, jadi ya hasilnya gak begitu stabil. Ini mau gue benerin dulu, dan kalau banyaknya penasaran nanti gue buatin video khusus nerbangin Infinix Note 30 Pro pakai drone. Oke, jadi ini adalah hasil video dari kamera depan Infinix Note 30 Pro 1080 30 fps yang pakai mode stabilisasinya, dan hasil gambarnya jadi ngezoom banget ya, jadi tangan gue harus jauh banget kayak gini biar gambarnya jadi wide. Dan terakhir soal performa, HP ini pakai chipset MediaTek Helio G99 6nm, RAM-nya 8+8GB extended RAM dan storage 256GB. Awal setup storage-nya udah kemakan di 26GB, jadi masih ada sisa 230-an. Kalau kurang tinggal tambahin pakai micro SD. Skor Antutunya di 400 ribuan, dipakai main Mobile Legends dapat grafis high frame rate high, PUBG Mobile Smooth Ultra, dan Genshin Impact di lowest. Dipakai gaming beberapa jam suhunya masih aman karena ternyata ada coolingnya. Mantap ya. So itu dia Infinix Note 30 Pro yang overall HP ini libas HP-HP 3 jutaan lainnya sih. Dari sistem pengecasan dia ngebut, layarnya juga bagus, AMOLED dengan bezel yang tipis, kamera bisa record 2K, performanya juga oke, dan ada NFC juga. Di segi software, HP ini udah yang terbaru Android 13 dengan XOS 13. Banyak yang bilang HP ini susah dibeli, goib. Kalau dari official store sih memang kosong ya, tapi toko lain di Tokopedia masih ada kok yang ready stock dengan harga yang memang sedikit lebih mahal. Linknya nanti gue taruh di bio. Oh ya, satu lagi, banyak yang bilang HP-HP Infinix itu chargerannya cepat rusak. Coba kalian yang nonton dan kebetulan pakai HP Infinix, coba komen apakah chargerannya udah rusak. Segitu aja, terima kasih sudah menonton. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.